Selamat pagi pemirsa. Dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Agung menorehkan kinerja signifikan dengan berani membongkar sejumlah kasus kakap yang merugikan negara dalam jumlah yang fantastis. Kinerja Korps Adiaksa itu pun mendapat apresiasi publik lewat tingkat kepercayaan terhadap institusi kejaksaan yang melonjak, bahkan menjadi lembaga yang paling dipercaya publik di antara para institusi lembaga penegak hukum lainnya. Namun dengan adanya sederet prestasi dan penghargaan itu, Kejagung harusnya tidak boleh berpuas diri. Masih banyak tantangan dalam menjalankan tugas kejaksaan secara profesional dan tidak tebang pilih. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 23 Juli 2024 dengan tema Kejaksaan di Puncak Kepercayaan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini kalau melihat baju Abang, mirip-mirip tadi dengan baju jaksa-jaksa itu. Tapi tentunya kita bukan jaksa ya, Bang ya? Bukan jaksa. Kita melihat sesuatu yang sangat menarik ketika publik amat sangat percaya kepada kejaksaan. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa dan Bang Elman, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa pada hari ini diberi judul Kejaksaan di Puncak Kepercayaan. Ini terkait juga dengan Hari Adiaksa ya, Bang Elman. Pertanyaannya Bang, di Indonesia kan kita tahu ada 3 penegak hukum ya. Ada kepolisian, ada Kejaksaan Agung, dan juga ada KPK. Pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian saat ini kejaksaan itu dipercaya begitu rupa, Bang? Apakah kemudian artinya masyarakat benar-benar percaya penuh kepada kejaksaan tanpa cadangan, tanpa reserve, atau ini kejaksaan harus lebih mawas diri sebetulnya? Bagaimana, Bang? Ya, harus diakui di antara 3 lembaga penegak hukum ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kejaksaan betul-betul terbaik. Paling tinggi? Paling tinggi. Saat ini? Saat ini. Jadi tingkat kepuasan ya, masyarakat terhadap penegakan hukum, ya jaksa, kejaksaan ini. Jadi sekarang ini kalau hasil survei dari LSI sama indikator, jadi tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan itu berada dalam 74%. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Jauh di atas kepolisian, jauh di atas KPK. Nah ini kan tergambar memang ini. Jadi masyarakat tidak kaget karena belakangan ini kan kejaksaan ini kan sangat berani untuk menindak, mengungkapkan, menuntaskan kasus-kasus besar seperti Asabri misalnya. Asuransi ABRI, Jiwasraya, minyak goreng, bahkan belakangan timah yang selama ini masyarakat tidak yakin akan berani diungkap, akan berani disentuh, karena apalagi mengungkap. Karena konon melibatkan orang-orang sangat kuat. Orang-orang sangat kuat. Tetapi justru kasus-kasus kakap ini, justru kejaksaan berani menyentuh, bahkan membongkar, bahkan menuntut hukuman mati kan gitu kan. Seumur hidup dan sebagainya. Jadi ini kan nyali, keberanian. Nah itu yang ganjarannya ya kepercayaan yang tinggi. Ganjarannya ya tingkat kepuasan yang tinggi. Pertanyaannya adalah apakah kemudian semua tindakan hukum, penegakan hukum itu Bang, benar-benar murni independen, tidak ada kepentingan-kepentingan lain, karena beberapa orang mengatakan jangan-jangan ada kepentingan politis. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa prestasi ini akan terus berlanjut? Kita akan bahas itu Bang Elman. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 23 Juli 2024, Kejaksaan di Puncak Kepercayaan. Kejaksaan di Puncak Kepercayaan. Ada pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan. Kalimat ini kerap digunakan di tengah masyarakat kita sebagai motivasi dalam berusaha dan bekerja. Kiranya pepatah itu sangat cocok untuk menggambarkan capaian yang diraih Kejaksaan Agung
yang pada awal pekan ini berulang tahun ke-64. Dalam beberapa tahun terakhir, Korps Adiaksa itu menorehkan kinerja signifikan. Sejumlah kasus kakap seperti kasus penyelewengan dana di PT Asabri Persero dan PT Asuransi Jiwaraya Persero dengan jumlah kerugian uang amat jumbo dibongkar aparat kejaksaan. Yang terbaru, mega kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk juga tak luput dari jerat kejaksaan. Penyelewengan yang diduga terjadi pada periode 2015-2022 itu disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menimbulkan kerugian negara yang fantastis senilai 300 triliun rupiah. Nominal kerugian terbesar terletak pada dampak berupa kerusakan lingkungan yang ditaksir mencapai 271,069 triliun rupiah. Kerja mentereng jajaran Korps Adiaksa itu pun mendapat apresiasi publik lewat tingkat kepercayaan terhadap institusi kejaksaan yang melonjak. Tahun ini, Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang paling dipercaya publik di antara para institusi penegak hukum. Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dilaksanakan pada 7-9 April 2024, Kejaksaan Agung meraup kepercayaan dari 74% responden. Di bawah Kejagung ada Mahkamah Konstitusi atau MK, Pengadilan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berada di posisi buncit. Survei LSI memperkuat hasil yang dilaporkan Indikator Politik Indonesia. Dalam survei yang digelar yang hanya beberapa hari lebih awal, 4-5 April, Kejagung menempati peringkat teratas lembaga penegak hukum paling terpercaya dengan raihan 74,7%. Keberanian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajarannya dalam membongkar kasus-kasus besar korupsi dengan pelaku sampai sosok-sosok high profile seperti menteri dan anggota BPK membuat publik terpincut. Korps Adiaksa bahkan memberikan definisi baru mega korupsi dalam hal nilai kerugian. Publik dahulu dibuat terperangah oleh kasus korupsi pengadaan KTPE yang disebut merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Kasus yang hingga kini belum tuntas dibongkar KPK itu kerap dilabeli mega korupsi. Kini nilai kerugian itu ternyata kalah jauh oleh kasus korupsi pengelolaan dana Jiwasraya dan Asabri yang masing-masing mencatatkan 16,8 triliun rupiah dan 22,78 triliun rupiah. Dari sisi nilai kerugian, kedua kasus yang sudah tuntas itu bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah yang saat ini tengah bergulir. Kasus ini juga menjadi ajang unjuk kepiawaian penegak hukum untuk membuktikan unsur kerusakan lingkungan yang dominan dalam tuntutan kerugian negara. Sederet prestasi di bidang penindakan korupsi itu patut diapresiasi, tapi segala penghargaan itu tidak membuat Kejagung cepat berpuas diri, apalagi sampai mabuk kepayang. Kita ingatkan pula bahwa penegakan hukum tidak hanya terkait dengan tindak pidana korupsi. Masih banyak tantangan yang menanti dalam menjalankan tugas kejaksaan secara profesional. Hal yang paling sering disoroti dalam kerja penegak hukum adalah perilaku tebang pilih akibat lemahnya independensi. Selain itu, ketidaktegasan ketika menindak pelaku tindak pidana yang merupakan anggota mereka sendiri juga kerap menjadi sorotan luas dari publik. Korps Adiaksa juga tidak luput dari kedua tantangan ini. Kita dorong kejaksaan untuk konsisten menjaga segala capaian dan prestasi dengan profesionalisme tinggi. Hari Bakti Adiaksa hendaknya selalu diperingati dengan rasa pengabdian kepada masyarakat yang kental dan menjunjung tinggi keadilan. Kejaksaan mestinya pantang menyia-nyiakan kepercayaan publik yang kian terkerek naik. Berbagai langkah krusial tetap harus dilakukan karena penegakan hukum di negeri ini masih berjarak dengan keadilan. Kita angkat topi untuk kejaksaan, tapi tugas profesional masih jauh dari kata selesai. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat. Prof. Hipnu, kita melihat di momentum nih ulang tahun Kejaksaan Hari Adiasa, ternyata dua survei membuktikan bahwa masyarakat amat sangat tinggi kepercayaannya kepada Kejaksaan Agung saat ini, bahkan lebih tinggi dibandingkan penegak hukum yang lain. Pertanyaannya, Prof. Hipnu, apakah prestasi ini bisa dipertahankan ke depan, atau apa yang bisa menjadi tantangan bagi Kejaksaan Agung supaya bisa dipercaya masyarakat? Silakan, Prof. Iya, prestasi yang luar biasa dalam sejarah Jaksa Agung Republik Indonesia. Ini merupakan suatu yang bisa ditiru oleh lembaga lain. Pertama, kejaksaan bisa mengidentifikasi masalah internal dan capaian. Internal itu saya kira solid, ketika ada masalah, apakah itu Kajari, apakah Kajati, langsung dicopot. Tidak tunggu-tunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kejaksaan bisa melakukan identifikasi tindakan-tindakan yang betul-betul meresahkan masyarakat. Apa itu? Korupsi minyak goreng, kemudian gula, kemudian timah yang sekarang menjadi produk masyarakat, kemudian emas. Nah, ini saya kira tindakan-tindakan yang betul-betul menyentuh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat support sekali dalam penanganan korupsi yang sekarang menjadikan situasi dalam tanda petik indeks IPK itu kita jatuh terus. Jaksa menjadikan tumpuan yang sekarang ini, gitu. Kalau selama ini, Prof. Hipnu, kan ada apa ya, stigma mungkin ya, mungkin dari zaman dahulu kala sih, bahwa yang namanya penegak hukum sering diduga tidak benar-benar menegakkan hukum juga sebetulnya. Ada oknum-oknum yang sebenarnya mungkin jumlahnya sedikit, tapi karena kita tahu akhirnya terungkap, mereka justru menyelewengkan hukum itu untuk kepentingan pribadi. Bagaimana Kejaksaan Agung bisa melepaskan dirinya dari stigma itu, Prof? Iya, Kejaksaan Agung bisa melakukan stigma karena di sana ada Jamwas. Jamwas betul-betul objektif melakukan suatu tindakan-tindakan. Yang baru dugaan aja, belum melakukan tindakan, sudah diambil. Ini saya kira ketegasan Pak Jaksa Burhanuddin yang luar biasa. Sehingga dalam penanganan itu solid. Tidak ada kejaksaan atau jaksa yang minggir-minggir atau yang abu-abu. Tindakan tegas. Apalagi di situasi sekarang, korupsi yang sudah tanda petik masif. Jaksa luar biasa begitu. Terakhir mungkin Prof. Hipnu, bagaimana kita bisa mendorong ya, atau mungkin menekan Kejaksaan Agung supaya benar-benar menjadi penegak hukum yang seperti Dewi Keadilan itu, Prof. Hipnu, matanya ditutup, memang benar-benar bekerja menegakkan hukum, tidak diatur, tidak dipesan untuk kepentingan politik tertentu misalnya begitu. Karena konon katanya pernah beberapa kali ada kejadian seperti itu. Bagaimana, Prof. Hipnu? Iya, memang betul, itu suatu tantangan. Karena bagaimanapun jaksa itu adalah lembaga negara yang berfungsi melakukan penuntutan. Presiden kemarin mengatakan kejaksaan adalah sebagai pintunya, kejaksaan sebagai cermin penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan perundangan undang-undang kejaksaan kemarin sudah bagus. Yang tadinya itu siapa saja bisa menjadi jaksa agung, kemarin diuji Mahkamah Konstitusi, Mas. Jadi untuk menjadi jaksa agung tidak terlibat politik dalam 5 tahun dan berasal dari Kejaksaan Agung. Ini saya kira suatu usaha untuk bagaimana Kejaksaan Agung tidak teroptasi, baik kepentingan-kepentingan sesaat maupun kepentingan politik. Nah, itu yang dipertahankan. Di samping itu, kalau menurut saya, identifikasi masalah. Perkara apa yang mendapatkan sorotan masyarakat, itu tindak tanpa pandang bulu. Itu saya kira kepercayaan yang luar biasa yang diinginkan masyarakat sekarang ini. Baik. Kita harap memang Kejaksaan Agung, dan tentunya bukan hanya Kejaksaan Agung sih ya, Prof. Hipnu ya, bagaimana kepolisian dan juga KPK bisa menegakkan hukum dan lembaga itu tetap dipercaya oleh rakyat untuk memastikan kepastian hukum kita. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho,
sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Ibnu. Iya, selamat pagi. Tantangannya itu Bang Edman, bagaimana internal bisa membersihkan diri. Kan ya kita harus akui ada stigma sekian lama yang lalu, ada saja oknum-oknum yang nakal begitu. Dia tahu hukum, dia menyalahgunakan untuk kepentingan dirinya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh politik itu bisa benar-benar diminimalkan oleh Kejaksaan Agung pada setiap menangani perkara? Memang yang harus bekerja keras pada saat-saat seperti prestasi yang gemilang ini, ya Jamwas, Jaksa Agung Muda Tingkat Pengawasan itu. Yang mengawasi internal. Yang mengawasi internal. Jaksa-jaksa ini ya? Ya, itu penting. Dan peran Jaksa Agung kan. Terutama nanti ketika ada oknum kejaksaan yang bermain. Ya. Dan menjadi viral kan gitu kan. Nah, di sini penting ketegasan siapapun dia. Apakah itu orang dekat Jaksa Agung, apakah itu orang dekat presiden, apakah itu orang dekat menteri dan sebagainya, tindak. Kalau salah tindak. Salah tindak siapapun dia. Nah, itulah salah satu cara untuk bagaimana mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Yeah. Yeah. Tanpa itu memang itu akan menodai gitu ya. Seabrak-abrak, sebanyak apapun prestasi, setinggi apapun gemilangnya prestasi kejaksaan, ketika ada noda kecil, dan itu membuat masyarakat akan kecewa gitu. Langsung rontok gitu. Langsung rontok itu. Nah, disinilah pentingnya memang presiden, pemerintah harus betul-betul menjaga intervensi kekuatan-kekuatan politik gitu ya. Siapapun dia. Dan itu makanya benar ke depan untuk menjadi Jaksa Agung memang harus dari kejaksaan. Internalnya. Internal gitu. Itu benar itu. Jangan sampai lagi muncul dari luar gitu kan. Itu kan penting supaya iramanya jelas. Karena kalau dari jaksa memimpin jaksa, pasti iramanya jelas itu. Kalau kemudian misalnya nih Bang, ini kan kita berbaik sangka Bang. Kalau itu dalam kondisi yang baik, bagus Bang. Tapi kalau misalnya sama-sama bermain mata, kan malah jadi bahaya Bang. Yang memimpin justru orang yang pernah ikut bermain mata. Bagaimana Bang? Ya, itu kalau kita berandai-andai, semuanya bisa terjadi. Nah, disinilah pentingnya politik pemerintah. Yeah. Karena bagaimanapun, kalau kejaksaan ini tumpul, kalau kejaksaan ini tidak berdaya, akibatnya negara itu juga akan merasakan keburukannya kan. Gitu. Anda lihat sekarang ini kan indeks persepsi korupsi kita ini kan rendah. Itu kan rendah sekali. Dan ini kan sebetulnya kan kontribusi daripada KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Sebetulnya kalau ketiga penegak hukum ini sama-sama bekerja keras, udah pasti indeks persepsi korupsi ini pasti naik kan gitu kan. Nah, disinilah pentingnya sebetulnya bagaimana partai politik juga harus ikut menjaga lembaga penegak hukum ini supaya jangan diintervensi. Ya biarkan aja. Karena nanti ketika ada kader dari partai yang kena ciduk, ya udah serahkan. Dan itu konsekuensi daripada pelanggaran hukum kan gitu kan. Bang, pertanyaan soal kedekatan atau pengaruh politis itu kan sempat mengemuka sekian waktu yang lalu dan masih membayang-bayangi sampai saat ini Bang. Bagaimana Kejaksaan Agung, walaupun Jaksa Agungnya adalah bagian dari kabinet pembantu presiden, tetapi menegakkan hukum itu benar-benar tidak tebang pilih, tidak memilih-milih mana yang disasar, mana yang dibebaskan dalam tanda petik. Bagaimana itu kita bisa yakin terjadi di Kejaksaan Agung? Jadi memang itu kembali sebetulnya kepada kemauan politik presiden. Kalau presidennya memang dari awal ingin menjadikan Kejaksaan Agung menjadi ujung tombak untuk penegakan hukum, maka itu pasti bisa. Nah, di sini sebenarnya peran daripada presiden untuk mengatur ini semua. Kalau presidennya clear, presidennya memang ingin penegakan hukum ini tegak lurus, udah pasti bisa. Yang menjadi soal kalau misalnya presidennya juga bermain kan gitu kan. Tidak clear ya? Tidak clear dia. Ini yang berbahaya. Sekuat apapun itu Jaksa Agung, sekokoh apapun integritasnya, dia akan
akan miring juga dia Yeah. kan. Tapi kalau presiden ikut mendukung, pemerintah ingin turut mendukung, DPR ikut mendukung, pasti bisa. Komitmennya jelas begitu ya? Komitmennya jelas, jadi DPR-nya jelas, Iya. presidennya jelas, semuanya jelas. Karena toh sebenarnya kinerja Kejaksaan Agung ini, kalau dia sukses, kalau dia dipercaya, yang akan menikmati hasilnya kan semua kita. Iya. Gitu. Tapi kalau kerjaan mereka buruk, kalau misalnya korupsi ini makin merajalela, Kita juga yang menderita. kita juga akan menderita. Nah maunya apa? Mau menderita atau mau enak? Kalau mau enak ya kasih kepercayaan kepada penegak hukum. Ya kejaksaan, ya kepolisian, ya KPK gitu. Soal penegak hukum ini kan kita ada 3 ya Bang ya tadi ya. Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK. Beberapa waktu yang lalu sempat Pak Alexander Marwata mengatakan dari KPK bahwa agak susah nih bekerja sama dengan kepolisian atau dengan kejaksaan, apalagi kalau itu terkait dengan organ internal dari masing-masing penegak hukum ini. Bagaimana kita bisa yakin Bang bahwa Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK memang benar-benar punya komitmen yang sama, meskipun misalnya penegakan hukum itu menyasar ke anggotanya yang memang lancung, ya itu tetap bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Bang? Ya itu kan mungkin klaim daripada Alexander Marwata ini kan jangan-jangan itu klaim sepihak kan. Nah, itu kita kan nggak tahu. Karena dibantah kemudian. Iya, karena faktanya kan selama ini kan yang melakukan penuntutan di KPK itu siapa? Iya, jaksa. Kan jaksa juga kan? Betul. Ketika ada juga misalnya oknum jaksa yang kejaring KPK yang menuntut siapa? Jaksa juga. Jaksa yang ada yang didiket di KPK kan. Betul. Itu juga bisa kan. Jadi ini menurut saya mestinya hal-hal seperti ini kalau ada katakanlah kriak-kriak kecil tidak usah diumbar di bicarakan internal saja. Bicarakan internal, duduk bertiga. Kapolri, Jaksa Agung sama pimpinan KPK duduk. Begini loh. Kita kalau mau meningkatkan indeks persepsi korupsi ini, kita harus kerjasama loh. Kalau nggak ketemu juga jawaban, minta presiden. Minta presiden. Tapi tidak usah mengumbar-ngumbar ke maksud saya jangan karena buruk muka kita cermin kita belah gitu. Jangan. Jadi ini penting. Jadi menurut saya sesama lembaga penegak hukum sebaiknya jangan bertikai gitu kan. Kita harus jeda dahulu. Bang Eman dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Eman, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Upik Muara. Ibu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leonard dan Bang Elman Saragi. Apa kabar? Selamat pagi Bu Upik. Baik. Kita melihat kejaksaan sedang sangat tinggi kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan. Kalau Bu Upik membagi kepercayaan yang sama atau seperti apa Bu? Masukan dari Ibu, silakan Bu. Kalau saya kepercayaan ini masih 50-50 yang jelas, tapi dengan adanya ketegasan Bapak Baharudin ST ya, ini dalam usianya ke-64 performa terbaik untuk penegakan hukum kan diraih oleh kejaksaan ya kan. Saatnya kejaksaan memperbaiki wajah penegak hukum. Ada penegak hukum 3 ini yang kacau kan, ada yang paling bawah nih sebenarnya polisi ya menurut saya ya. Ya pastilah sampai sekarang masih corok maru kalau kita. Oke, kalau Kejaksaan Agung menurut Ibu bagaimana Bu? Ya saya masih 50%, belum percaya 100%. Karena apa? Kejaksaan harus dengan adanya ketegasan Bapak Burhanuddin ST ini menurut saya harus terus dipupuk dan berkelanjutan. Jangan puas dengan hal ini. Karena banyak sekali yang masih bolong. Dan saya minta ya kalau memang ada audit seperti BPKP itu langsung tangkap bolanya ke kejaksaan aja sementara ini. Karena penegak hukum yang lain kayaknya masih apalagi mudah-mudahan tidak ada tebang pilih dan masuk angin dengan politik. Kalau sudah masuk cawe-cawe antara
eksekutif, legislatif, yudikatif, cawe-cawe dalam hal satu kasus, hancur semua. Minyak goreng buka dong, ayo. Minyak goreng gimana? Asabri gimana minyak? Kalau memang akan ada hukum mati, saya sangat setuju. Kalau nggak itu, nggak jera-jera Pak. Masih ketawa-ketawa terus tuh. Saya lihat udah di borgol tapi senyum-senyum dan tidak ada rasa berdosa kepada rakyat Indonesia yang kedepannya. Jadi ini memang tugas dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk kemudian memimpin aparatnya agar kemudian bisa meningkatkan kepercayaan setidak-tidaknya dari Ibu Upik Muara sampai 100%. Begitu ya Bu Upik ya? Iya, 100% mungkin sampai 80 aja udah bagus. Bisa nggak gitu Mas? Baik. Mampu nggak gitu? Oke, terima kasih Bu Upik di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Upik Muara ada pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Tangerang Selatan, Banten, ada Pak Sambodo. Pak Sambodo, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak Sambodo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Pertama, penegak hukum di negara kita ini terkadang kan agak main lawak-lawakan juga Pak. Yang pertama. Lawak-lawakan, maksudnya kenapa itu Pak? Yang kedua, semua itu terkait dengan konspirasi politik. Nah, ada nggak peraturan atau undang-undang yang diciptakan sehingga birokrasi itu kan banyak potensi-potensi orang-orang baik, orang-orang pinter. Kenapa harus selalu orang yang punya kedekatan, orang yang punya konspirasi dan lain-lain yang bisa menjabat sebagai kepala penegak hukum, baik itu polisi maupun kejaksaan. Coba kita lihat ke belakang. Waktu itu polisi juga sempat gencar-gencarnya untuk memberantas semua ketidakbaikan di negara kita. Tapi sekarang kan hilang lagi, Pak. Nah, kami berharap ini ada keseriusan. Ya, kami berharap ini ada keseriusan dari negara. Intinya adalah di politik, Pak. Kalau politiknya baik, insya Allah semuanya akan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sambodo di Tangerang Selatan, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sambodo ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Apa yang disampaikan oleh LSI sedikit memberikan titik harapan bagi kita atas penegakan hukum di Indonesia. Tadinya kan jaksa dan polisi itu dianggap tidak mampu, makanya didirikanlah yang ad hoc yang dulu namanya KPK, tapi sekarang KPK malahan jauh menurun. Ini intinya saya berpikir apapun lah lembaganya, tergantung pimpinan. Kalau pimpinannya berani berbuat untuk menegakkan hukum seperti Ratu Keadilan dengan menutup mata tanpa pandang bulu, melaksanakan equality before the law, saya yakin semua instansi penegak hukum ini akan baik. Kita lihat ada 3 instansi penegak hukum yang jelas-jelas sekarang untuk mengejar para koruptor dan tindak pidana lainnya. KPK, Kejaksaan dan Polisi. Secara organisasi polisi itu luar biasa. Anggotanya di mana jumlahnya sangat banyak, tetapi kenyataannya melempem. Kenapa? Ya mungkin dari atasannya nggak melaksanakan hal-hal memberi doktrin yang baik-baik kepada bawahannya. Ini perlu jadi kajian. Dan mudah-mudahan kejaksaan menjadi trigger untuk perbaikan hukum di Indonesia saat ini. Kembalikan citra mereka, karena selama ini juga mereka termasuk yang terpuruk. Kita selalu mengagungkan KPK. Sekarang kembalikan supaya mereka bersaing bersama tiga instansi hukum ini untuk bersaing, menegakkan hukum secara adil dan baik sehingga Indonesia ini betul-betul minim dalam hal korupsi. Korupsi itu tidak bisa dihapuskan karena merupakan budaya dari bangsa Indonesia. Cuma diminimalisir minimal, jangan sampai ada yang ratusan triliun, ribuan triliun. Kasihan bangsa ini. Loh, gemah ripa lo jinawi tapi rakyatnya menderita. Hasil sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, tapi rakyatnya menderita, sulit berkembang. Kenapa ini korupsi? Kita harapkan ini menjadi trigger untuk kemajuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya, karena ini adalah kepentingan rakyat banyak. Mudah-mudahan Pak Kapolri yang akan datang, Ketua KPK yang akan datang, dan intinya sekali lagi, ini kan masa rekrutmen pegawai. Kejaksaan banyak menerima karyawan-karyawan tahun ini saya lihat di media sosial. Kepolisian juga. Jangan ada isu-isu yang berkembang. Sekarang itu untuk masuk salah satu instansi hukum itu minimal 500 juta itu tingkat bintara loh.
Nah ini yang kita sesalkan. Jangan sampai bagaimana mereka mengembalikan. Ini isunya berkembang. Mudah-mudahan ini cuma isu, cuma hoax. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya realita. Mudah-mudahan rekrutmennya juga benar dan di dalamnya dibenahi, dibersihkan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan penegak hukum yang baik. Terima kasih, Metro TV. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. 3 pemirsa mengatakan tadi yang menarik, siapa ya? Mengatakan bahwa tergantung pimpinan, katanya begitu Bang Elman. Apakah memang hanya semata-mata figur pimpinan yang bisa membuat Kejaksaan Agung seperti sekarang ini? Atau memang sistem dan seluruh personel di dalamnya Bang? Bagaimana Bang? Ya memang paling pertama ya antara sistem dan figur pimpinan itu sama-sama penting. Sebaik apapun sistemnya, kalau pemimpinnya tidak memberikan keteladanan, udah pasti buyar semua itu. Tidak berguna juga ya, sistem yang bagus itu. Sistemnya udah jelas, anak buah udah jelas, tangkapan sudah ada, sasaran sudah ada. Tapi ketika pimpinan mengatakan itu tunda dulu, masih ada yang lebih urgen katanya. Ulur dulu. Katanya atas kurang berkenan kan gitu. Ini kan atas kan gitu kan. Jadi konon katanya kan kita tidak di dalam Kejaksaan Agung. Atas kan. Nah, ini kan jadi benar kata Pak Edward itu. Jadi unsur pimpinan itu sangat menentukan untuk keseluruhan kinerja lembaga itu. Jadi kalau Jaksa Agung ini tidak clear, Jaksa Agung ini tidak memberikan keteladanan, udah pasti di bawah akan hengki-pengki juga kan. Itu yang kita singgung di awal tadi kan. Hampir bisa dipastikan masa lalu Asabri itu tidak akan tersentuh gitu kan. Akan gelap. Karena itu, jangan. Karena institusi di belakangnya itu kan gitu. Yang tidak mudah diperiksa. Untuk diperiksa, untuk disentuh kan gitu kan. Tapi ternyata kan sukses. Iya. Tinggal kita tunggu sebetulnya kan sukses penangkapannya, sukses penuntutannya. Tapi kita harapkan juga di balik itu semua sukses juga untuk mengembalikan keuangan negara. Iya. Nah, ini juga penting. Hal yang sangat penting, bukan hanya penting. Iya. Di atas segalanya itu, ketika penuntutan sudah sukses, bagus, tapi bagaimana hukumannya? Hukuman apa? Bagaimana misalnya pengembalian uang negara yang dicuri itu? Nah, itu yang kita harapkan juga di Asabri ini, di Jiwasraya, nanti juga di Timah ini yang katanya 300 triliun, 270 triliun kerusakan lingkungan. Ini harus dikembalikan ini. Itu dia Bang, beberapa kasus kan kita masih belum tahu ujungnya. Tadi sempat ada yang sebut juga ada beberapa kasus kan, Asabri, Jiwasraya, minyak goreng juga. Nah itu kalau kemudian tidak tuntas, kan itu akan tetap menjadi hantu yang menghantui juga Kejaksaan Agung. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman,
kalau memang figur pemimpin itu penting, tapi kan kita tidak bisa hanya berharap kepada 1-2 orang saja, karena pada waktunya pimpinan itu akan berganti. Kita masih ingat almarhum Artijo Alkotsar, Bang, ketika sudah tidak ada karakter seperti itu, kita melihat ternyata mungkin institusinya melempem. Bagaimana kemudian prestasi Kejaksaan Agung saat ini itu tetap bertahan atau bahkan meningkat, meskipun nanti pimpinannya, Jaksa Agungnya berganti, Bang? Ya, itu memang pekerjaan besar itu ya, pekerjaan rumah besar, karena memang tidak mudah memang. Iya. Katakanlah zaman Pak Baharudin Lopa misalnya kan, begitu beliau wafat kan, memang langsung jatuh kan gitu kan. Betul. Nah, memang ke depan pemerintah, ya negara ini harus bagaimana membuat sistem dan juga memang budaya. Jadi kultur di kejaksaan itu memang kultur penegakan hukum. Dan itu harus ditularkan, disampaikan kepada seluruh penegak hukum yang ada di kejaksaan. Demikian juga di internal kepolisian. Demikian juga di internal KPK. Jadi semuanya memang bekerja untuk penegakan hukum tanpa kecuali, tanpa pilih bulu. Kan begitu. Itu memang itulah idealnya gitu kan. Harapan kita memang seperti itu. Sehingga memang akhirnya nanti lembaga itu tidak tergantung kepada seseorang. Siapapun pucuk pimpinan, karena sistem sudah terbangun dan budayanya sudah terbangun, sudah tumbuh, maka tidak soal. Katakanlah misalnya tiba-tiba pimpinannya melenceng. Tapi ketika sistemnya, budayanya sudah tegak lurus, akhirnya mungkin pimpinan yang melenceng ini yang akan dikorbankan. Sedikit agak keluar topik, tapi kan belajar dari apa yang terjadi di KPK, Bang. Bagaimana KPK saat ini, ketika pimpinannya diduga kuat melenceng, kan akhirnya citra institusi dan juga keseluruhan anggotanya, 76 karyawannya kan pernah dihukum juga, itu kan akhirnya ikut jatuh juga. Bagaimana Kejaksaan Agung menghindarkan dirinya dalam prestasi saat ini supaya tidak terjadi seperti KPK, Bang? Memang ke depan rekrutmennya ya, dalam menentukan pucuk pimpinan, memang harus betul-betul serius, harus betul-betul clear. Tidak ada karena kedekatan. Tidak ada karena ada kepentingan politik. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Dan dia tidak disponsori oleh kekuatan politik kan gitu kan. Jadi sponsornya itu adalah sponsor kepentingan rakyat. Dan sebetulnya kan sama dengan KPK. Di awalnya kan pimpinan KPK itu semua clear. Dan kita lihat bagaimana kinerjanya kan. Dan bagaimana ada masa KPK itu dianggap hantu kan, mengerikan ini. Sangat ditakuti koruptor. Dan ada di mana-mana dia kan gitu kan. Nah, harapan kita ke depan, KPK, Kejaksaan, Kepolisian harus membuat rakyat terayomi. Jadi jangan juga takut karena tukang tangkap aja kerjanya, bukan begitu. Takut karena lembaga ini akan menegakkan hukum, menegakkan keadilan gitu kan. Itu sebetulnya wibawa yang kita harapkan dari ketiga penegak hukum ini. Jadi tidak asal karena begitu ada ke jaksa, menakutkan. Kenapa takut? Wah ini nanti main tangkap aja nih, asal tangkap aja nih gitu kan. Jadi Kejaksaan Agung itu harus disegani, bukan ditakuti. Bukan ditakuti, disegani karena wibawa penegakan hukumnya. Itu juga harus kita tularkan di kepolisian, juga di KPK. Bahkan juga kalau bisa misalnya di setiap instansi pemerintah, karena di sana ada Inspektorat Jenderal, irjen-irjen ini mestinya juga harus disegani. Jangan sampai misalnya ada irjen di Departemen A, di Departemen B, tapi irjennya tidak berfungsi. Akibatnya menterinya pun ikut tertangkap. Ketika ada menteri tertangkap, pertanyaan kita, irjennya kok nggak pernah mengingatkan kan gitu. Baik, kita harap dengan tingkat kepercayaan yang tinggi untuk kejaksaan ini, Bang Elman, bisa terus dipertahankan dan juga ditularkan kepada penegak hukum yang lain. Kita harapkan seperti itu. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang.
Pemirsa, Hari Bakti Adiaksa hendaknya selalu diperingati dengan rasa pengabdian kepada masyarakat dan menjunjung tinggi keadilan. Kepercayaan publik yang sudah diraih Kejaksaan Agung saat ini tidak boleh disia-siakan. Langkah-langkah penting harus konsisten dilakukan karena penegakan hukum di Indonesia masih berjarak dengan keadilan. Tentu kita harus angkat topi, kita puji prestasi Kejaksaan Agung, namun tugas profesional Kejaksaan Agung masih jauh dari kata selesai. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.